Halo guys, kembali lagi bersama gua Rahmat. Di video kali ini gua akan bercerita salah satu film seru yang berjudul Three-Headed Shark 2015. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu, yes. Film diawali dengan memperlihatkan para wisatawan yang sedang menikmati masa liburan mereka di sebuah pulau. Beberapa dari mereka ada yang berjemur dan juga bermain. Tak lama kemudian, salah satu wisatawan yang bernama Josh mengajak Cindy dan Gobel yang sedang PDKT di pesisir pantai untuk berenang. Cindy menerima ajakan Josh, sementara Gobel tetap berada di pesisir pantai. Hingga pada suatu ketika, tiba-tiba saja seekor hiu dengan ukuran raksasa langsung menyantap Cindy. Gobel yang melihat wanita incarannya itu dimangsa seekor hiu berusaha untuk mencarinya ke dalam air. Akan tetapi, Gobel turut menjadi santapan dari hiu tersebut. Tak cukup sampai di situ, hiu berkepala 3 itu pun naik ke daratan serta memangsa para wisatawan yang ada di sana. Para remaja tewas dalam seketika dan hanya menyisakan seorang diri. Scene kemudian berpindah ke sebuah laboratorium penelitian di bawah air bernama Garbage Space, di mana seorang profesor bernama Laura dan Nelson sedang memandu para peserta magang di laboratorium tersebut. Para peserta magang itu terdiri dari Maggie, Greg, Ellison, Ryan, dan juga Omar. Di sini Laura pun meminta Nelson untuk mengajak para peserta magang untuk mengelilingi area penelitian di tempat itu. Mereka semua melihat sendiri berbagai posisi dari hewan laut yang sudah tercemar oleh polusi. Hewan-hewan tersebut menjadi korban keganasan dari sampah-sampah yang selama ini dibuang oleh orang-orang tak bertanggung jawab ke lautan. Selain mengakibatkan kematian pada hewan laut, ada beberapa juga yang masih mampu untuk bertahan hidup. Namun, para hewan yang mampu hidup memiliki potensi untuk bermutasi, serta membuat mereka menjadi sangat ganas. Lalu, salah satu ikan di sana pun menunjukkan perilaku yang begitu aneh. Dan biasanya para hewan-hewan kecil bersikap seperti itu karena mereka merasa terancam dengan adanya seekor predator mematikan. Nelson ingin mengetahui tingkah aneh tersebut, segera menghubungi Steve yang pada saat itu bersama Laura untuk mencari tahu apa yang sudah terjadi. Dan Steve melihat sesuatu yang aneh, berukuran besar, sedang menuju ke arah permukaan laut. Maka dari itulah Laura pun berinisiatif untuk mencari tahu lebih lanjut. Para peserta magang langsung merasa khawatir karena alarm di laboratorium tak henti-hentinya untuk berbunyi. Sementara itu, di daratan sendiri, seorang penjaga mercusuar bernama Josh melihat bayangan besar sedang mendekat ke arahnya. Josh mencoba untuk mendekati bayangan tersebut karena ia kira bayangan itu merupakan bayangan seekor paus. Tapi, pada faktanya secara tiba-tiba bayangan itu langsung menghilang bersamaan dengan datangnya rombongan Laura. Dari sini mereka pun kompak untuk segera meminta Josh pergi dari perairan. Namun apa boleh buat, saat itu juga hiu raksasa berkepala 3 mulai datang serta memangsa seorang Josh seketika. Josh pun tewas sementara Laura bersama yang lain langsung kembali kabur ke tempat penelitian. Di samping itu, hiu berkepala 3 mulai menyerang laboratorium dengan membabi buta dan serangan tersebut mengakibatkan laboratorium itu mengalami kebocoran yang sangat besar. Saat ini sudah banyak karyawan yang tewas karena ulah dari hiu raksasa. Salah satunya adalah seorang karyawan yang pada saat itu sedang buang hajat di dalam toilet. Situasi semakin panik membuat Laura segera mengambil keputusan di mana semua orang langsung diminta untuk kembali ke daratan. Sementara ikan hiu yang tak pernah lelah terus saja membenturkan kepalanya ke arah lab tersebut dan mengakibatkan lab itu meledak dalam seketika. Beruntungnya, Laura, Nelson, dan para peserta magang berhasil keluar sebelum ledakan terjadi. Sementara yang lain harus meregang nyawa secara sia-sia tanpa adanya kesempatan untuk selamat. Kini mereka yang tersisa pun berusaha mendapatkan perahu demi segera keluar dari perairan mematikan itu. Akan tetapi, satu-satunya perahu yang tersisa terlihat berada jauh di ujung sana. Alhasil, salah satu peserta magang bernama Greg memberanikan diri dan ia berniat berenang untuk mengambil perahu itu yang mau tak mau gerak. Harus berlomba dengan waktu di mana terlihat si hiu terus berputar-putar di dalam perairan yang sudah tercemar.
Dan untung saja Greg berhasil mencapai perahu tersebut dalam hitungan detik. Akan tetapi masalah tak cukup sampai di situ. Dan ternyata mesin dari perahu tersebut ternyata telah rusak. Dan Greg sendiri tidak mengerti tentang permesinan. Ryan yang sedikit paham tentang mekanisme sebuah mesin pun langsung memberanikan diri untuk berenang serta membantu Greg. Beruntungnya juga ikan hiu tersebut ternyata tidak menyadari hal itu. Singkat cerita, pada saat Greg dan Ryan berusaha untuk menghidupkan perahu, sebuah ledakan dari laboratorium kembali terjadi. Ellison yang ketakutan dengan ledakan itu pun langsung berenang untuk menghampiri Ryan beserta Greg. Seketika Omar yang khawatir pada Ellison turut menyusulnya ke dalam air, di mana sayangnya nasib Omar tidak sebagus Ellison. Ia harus menjadi santapan dari hiu kepala 3 serta dimakan hidup-hidup. Di sisi lain perahu yang sempat menyala itu pun kembali mendapati masalah dan secara terpaksa mereka yang tersisa harus berenang juga di dalam perairan. Tak peduli apa resikonya. Namun di sini Laura pun harus menyusul kepergian Omar, di mana dirinya harus menjadi santapan kedua bagi si hiu ganas. Sementara itu dengan kejadian tersebut, Maggie dan Profesor sudahlah berhasil menaiki perahu yang sudah dinyalakan. Dengan cepat, Ryan menjadi nahkota menjalankan perahu itu sembari dibuntuti terus oleh si hiu. Yang ujungnya Ryan pun berusaha meminta pertolongan melalui radio yang ada di dalam perahu. Sontak saja ia langsung terhubung dengan rombongan nelayan yang dipimpin oleh pria bernama Max. Di mana pada saat itu, Max beserta kedua kawannya sedang berburu di tengah lautan. Di sini Max percaya nggak percaya dengan keberadaan yang berkepala 3. Namun, pada akhirnya ia pun percaya cerita itu untuk segera mendatangi mereka semua. Di saat yang bersamaan, si ikan hiu terlihat berputar arah dan ia menuju ke sebuah kapal pesiar. Celakanya, kapal itu sudahlah dipenuhi rombongan remaja yang gak mau pulang, tapi maunya digoyang. Tak lama Profesor Nelson pun mengetahui sebuah fakta di mana hiu ini akan mendekat, serta menggila dengan sesuatu yang berbau sampah. Dan sudah jelas sumber sampah paling besar selalu berasal dari manusia itu sendiri. Yang hasilnya dengan membabi buta ikan hiu tersebut terus menabrakkan dirinya ke badan kapal. Dengan begitu para wisatawan yang berjatuhan ke dalam air pun langsung dimangsa satu persatu. Sesaat setelahnya rombongan dari Profesor Nelson terlihat mendekati kapal pesiar tersebut. Mereka berusaha menolong beberapa orang yang masih selamat. Namun sayang, tidak semua orang bisa dibawa karena keterbatasan tempat. Hingga tak lama kemudian, ikan hiu berkepala 3 pun mulai menyeruduk tempat itu dengan gila, membuat Profesor langsung tewas dalam seketika. Lalu Maggie meminta kepada orang-orang yang tersisa untuk segera pergi dari kapal pesiar yang akan tenggelam. Dan dikarenakan terbatasnya penumpang di perahu kecil, Ryan pun memutuskan untuk melawan hiu raksasa itu. Akan tetapi, bukannya berhasil menang, ia malah meregang nyawa setelah si hiu langsung menyergapnya secara tiba-tiba. Semua orang histeris terus-menerus, dan mereka tidak punya pilihan lain selain melarikan diri. Demi mencari perlindungan yang kemudian mereka menemukan pulau terdekat. Melihat pulau tersebut, mereka merasa punya harapan selamat yang lebih besar daripada sebelumnya. Sementara itu, rombongan Max yang sedang dalam perjalanan kini telah berjumpa dengan si hiu raksasa. Para pasukan Max berusaha untuk menembaki hiu tersebut. Akan tetapi, kedua pasukannya malah menjadi korban tanpa bisa melawan. Mau tak mau, hanya bisa menembaki itu dengan peluru yang tersisa. Dan setelah pelurunya habis, Max langsung mengambil sebuah golok. Dan hebatnya, ia berhasil memotong salah satu kepala dari si hiu. Singkat cerita, mereka pun bahagia karena mengira sang hiu telah tewas begitu saja. Namun, apa yang terjadi sekarang benar-benar di luar nalar. Dan bayangkan aja guys, hiu itu kembali bangkit serta Max harus dilahap secara utuh. Sontak semua orang pun berlari ketakutan dan secara tak sengaja mereka bertemu dengan satu-satunya wisatawan yang selamat di awal film tadi, yaitu Josh. Ternyata kejadian di awal film jauh lebih parah dan semua itu terlihat dari jasad-jasad yang berserakan. Kali ini mereka benar-benar dalam situasi yang sangat mencekam serta membingungkan. Namun Maggie mengingat sesuatu yang pernah disampaikan oleh Profesor Nelson sebelum ia tewas, di mana hiu raksasa itu hanya tertarik dengan polusi dan sampah yang berserakan. Maka dari itu mereka memutuskan untuk membagi 2 kelompok dan 2 perahu yang berbeda. Ellison bersama para wisatawan, sedangkan Maggie bersama Josh dan juga Brian.
Sementara itu, ikan hiu yang telah kehilangan satu kepalanya ternyata mulai bermutasi dan melahirkan 3 kepala sekaligus. Ya, walaupun ketika kepalanya masih kecil, tapi keganasannya justru semakin membabi buta. Apalagi hiu itu langsung mendekati perahu yang dinaiki oleh Ellison. Berbagai usaha pun terus dilakukan oleh Maggie untuk memberitahu temannya itu, akan tetapi karena jarak yang tak memungkinkan, Ellison dan yang lain tak menyadari hal tersebut. Dan sangat disayangkan secara tak terduga sehingga langsung melompat serta meledakkan perahu itu. Dari sinilah orang-orang yang tersisa tak lagi mempunyai pilihan selain melawan. Karena jika tidak, hiu tersebut akan seterusnya menjadi bencana besar. Alhasil mereka pun kembali pergi ke Garbage Patch. Karena di sana terdapat banyak sampah yang diharapkan hiu tersebut akan semakin menggila, serta saling membenturkan kelima kepala mereka. Dan dengan menggunakan sampah yang ada di kapal, orang-orang yang berhasil selamat pun memancing hiu itu untuk segera mengejar. Hingga suatu saat, si pria gondrong bernama Stanley harus kehilangan salah satu tangannya karena diserang oleh hiu tersebut. Maggie pun segera memberikan pertolongan pada Stanley. Namun, kagetnya Stanley malah punya pilihan lain di mana ia akan mengorbankan diri demi membuka kantong sampah itu. Dengan begitu, si ikan hiu akan semakin tak terkendali dan mereka saling menghancurkan satu sama lain. Pada titik ini, Greg sebenarnya sudah berusaha untuk mencegah rencana tersebut. Akan tetapi, karena Stanley udah pusing dengan cicilannya yang terus menumpuk, jadi Stanley harus diakhiri dengan menjadi santapan dari hiu itu. Namun ending bahagia langsung dirasakan saat itu juga. Gimana si hiu ganas mulai semakin menggila, serta saling memakan satu sama lain. Kemudian, scene langsung ditutup dengan selamatnya Greg beserta Maggie. Terlihat jelas bahwa mereka berdua segera mendapatkan pertolongan dari aparat polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur ceritanya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Gue Rahmat, pamit dulu. Bye-bye.